aku sih? Bangun! Kaget tahu. Kamu tidur kayak pingsan tahu nggak sih? 3 jam nggak bangun-bangun. 3 jam? Kota ini sudah hampir tenggelam gara-gara kamu. Hujan badai serem banget dari tadi. Maafin aku mah. Pasti karena aku kecapean makanya sampai hujan badai. Oh iya mah, Reza di mana? Dia udah sampai belum ya di Jepang? Dari tadi nggak ada kabar sih. Kayaknya dia masih di pesawat. Aduh, aku jadi khawatir. Tasya, kamu kenapa nangis? Tadi badai besar. Gue takut banget Reza kenapa-napa. Pasti gara-gara lo kan? Aku yakin Reza bakal baik-baik aja. Awas aja ya, kalau sampai Reza kenapa-napa, lo bakal gue kasih pelajaran. Kok kamu ngancem aku sih? Bodoh amat. Kamu bukan adik kandungnya Reza kan? Ya emang, gue ini anak adopsi orang tuanya Reza. Tapi sebenarnya gue punya perasaan sama Reza. Apa? Gara-gara hujan badai, saya jadi nggak bisa nangkep ikan. Sekarang nggak punya uang dan jadi bingung deh mau kasih makan anak saya pakai apa. Semua panen saya juga gagal. Iya, saya juga nggak dapat penumpang sama sekali. Ini semua gara-gara aku. Aku jadi merasa bersalah sama semua orang. Pagi, Ren. Akhirnya Bapak datang juga ke sekolah. Iya, kemarin Bapak nggak bisa hadir karena rumah Bapak kebanjiran. Semua barang saya hanyut dan rusak kena air. Waduh, separah itu ya. Maafin saya ya Pak. Kok kamu minta maaf? Kan bukan salah kamu. Sebenarnya hujan itu turun karena saya tidur. Apa? Jadi kamu penyebabnya? Awas aja ya kalau sampai hujan badai lagi dan rumah saya banjir, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini. Jangan dong Pak. Woi Ren, udah dapat kabar belum dari Reza? Belum ada nih, gimana ya keadaan dia sekarang? Aduh, khawatir banget sama abang gue. Gue kan pengen nyatain perasaan gue ke dia. Woi, gara-gara lo semua orang jadi kesusahan. Iya, gara-gara lo orang tua gue rugi besar, dagangannya hanyut ke bawah banjir. Maafin aku teman-teman, aku udah berusaha banget buat tahan tidur. Tapi aku kan cuma manusia biasa, butuh tidur. Bodoh amat, pokoknya kita semua bakal musuhin lo. Dasar pembawa sial. Gue punya ide guys, gimana kalau kita habisin aja si Ren ini? Setuju kalau dia nggak ada pasti aman. Aman gimana? Kalau kalian habisin aku, berarti aku bakal tidur selamanya. Dan bakal badai besar selamanya. Kalian mau? Aduh, bener juga. Kita semua bisa mati tenggelam dong. Makanya... Ren, jangan tidur. Ingat Reza belum sampai di Jepang loh. Tapi aku ngantuk banget mah, nggak kuat. Ren, mama siram ya kamu. Iya mah, dikira pohon kali aku disiram. Kamu itu udah ngerugiin banyak orang, nyusahin tau nggak sih? Mama pikir aku nggak susah nahan tidur demi semua orang. Ya salah sendiri, itu kan pilihan kamu kemarin, lupa ya? Kok belum ada berita tentang pesawat ya? Aku jadi khawatir banget nih. Pak, ini dia orangnya. Tasya, kamu ngapain bawa polisi ke sini? Gue mau nangkep lo kalau sampai terbukti Reza hilang. Gak mungkin, aku bisa pastiin kalau Reza baik-baik aja. Akhirnya Reza nelfon mah. Cepetan angkat Ren, kita semua udah khawatir. Sini, biar gue yang angkat. Gak. Halo sayang, kamu di mana? Halo, apa benar ini dengan pacarnya Reza? Saya mau mengabari kalau pesawat yang ditumpangi saudara Reza jatuh di tengah laut dan sampai sekarang korban belum ditemukan. Apa? Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada mah, aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Apaan nih? Hari ini kamu yang akan mengadili setiap orang akan masuk surga atau neraka. Ren, maafin aku ya, aku suka jedutin kepalamu ke tembok. Aku lakuin itu biar otakmu jadi pintar karena kamu kan bodoh. Wah, iya ternyata kamu baik. Ren, maafin kakak ya, kakak banting kamu pas bayi biar kamu gak kagetan pas udah gede. Kamu tahu kan maksud kakak baik? Iya kak, aku jadi terharu. Sayang, maafin mama juga ya. Mama suka kasih kamu makanan basi agar perutmu jadi kuat. Mama perhatian banget sih sama aku.
Ren, akhirnya papa bisa ketemu kamu. Papa? Papa kangen. Hah? Papa kangen? Papa aja ninggalin aku pas kecil. Kata mama papa selingkuh. Mamamu bohong, papa nggak diizinin ketemu kamu. Sebenarnya mamamu nyeselin. Ma, tempat meninggal aku di mana? Loh, kamu nggak bisa lihat sendiri? Nggak bisa makan, harus orang lain yang lihat. Di rumah sakit, nak. Oh, oke. Ma, kok semua kasur di rumah hilang? Iya, mama udah jual semua kasurnya. Mulai sekarang kamu tidur di lantai aja ya, nak. Yah. Hai Ren, lo kenapa? Badanku sakit semua gara-gara tidur di lantai. Loh, ngapain? Emangnya kasur lo kemana? Dijual semua sama mama. Kasian, mama lo pasti butuh banget uang sampai jual kasur. Gini aja, gue beliin lo kasur baru ya. Wah, makasih ya. Permisi, saya mau antar pesanan kasur. Iya pak, taruh aja di sana. Akhirnya ada kasur baru. Pulpennya jatuh, masuk kolong kasur lagi. Nak, jangan. Jadi orang waras atau orang gila? Aku penasaran kalau jadi orang gila rasanya kayak gimana, masih bisa mikir nggak ya? Ih, Ren, kenapa lo senyum-senyum sendiri? Biasanya jutek. Emang nggak boleh? Ya boleh sih, tapi kayak orang gila. Woi culun, bentar lagi lo bakal diputusin sama Reza karena Reza udah suka sama gue. Kamu selingkuh sama Reza? Ya baguslah. Kok bagus sih? Ya baguslah, kan sama-sama sampah. Ih, udah gila ya lo. Ren, lo nggak malu apa? Bapak mak lo kan udah cerai, lo anak broken home. Siapa yang bilang aku anak broken home? Iya. Gak usah urusin kehidupanku deh, aku terlalu bahagia sekarang. Ih, lo nggak berasa broken home. Lo tuh harusnya sedih dan stres. Masa sih aku nggak mikirin apa-apa kok, hidupku selalu menyenangkan. Dasar orang gila. Ya papa gila, yang penting lebih bahagia dari kalian. Baru kali ini gue pengen jadi orang gila. Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang kan? Ntar hidup lo jadi nggak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal papa dong, soalnya papa takut mati. Oke pa. Cara meninggal papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan papa nelayan. Kamu mau papa mati? Ya enggak sih pa. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke Gunung Berapi, lo mau ikut gak? Aduh mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue nggak percaya tahayul, pokoknya gue nggak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tau nggak Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus. Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang. Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa? Melihat umur hewan atau umur orang, aku penasaran sama umur hewan. Ma, aku mau pergi ke kebun binatang. Kok tiba-tiba, nak? Pengen lihat umur hewan-hewan, Ma. Ya udah, jangan lupa bawa adikmu juga ya. Oke, Ma. Wah, monyetnya lucu banget. Ini umur berapa, Pak? Monyet ini baru umur 2 bulan. Ih, Bapak salah. Monyet itu umurnya 25 tahun. Loh, kok kamu yang lebih tahu sih? Iya pak, soalnya muka kakak saya mirip sama monyet itu. Ih, Gue baru beli kucing, kata penjualnya umurnya baru 2 bulan, tapi kok badannya gede banget ya? kamu ditipu sama penjualnya. Kucing itu umurnya udah 14 tahun. Pantesan mukanya udah gak lucu lagi, gue mau balikin aja ke penjualnya. Permisi, kamu yang bisa melihat umur hewan itu kan? Iya benar, Pak. Ada apa ya? Kami butuh bantuanmu untuk melihat umur monster komodo ini karena kalau umurnya di atas 60 tahun dia bisa menghancurkan bumi. Hah, berbahaya. Papa akan pecat dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pak. Nih, Hah? 50 triliun? lihat kan? Tutup mulutmu. Ren, gaji ayahmu kan uang haram, gak usah bangga deh. Maksud kalian? Iya, kata Lili ayahmu penculik dan jual ginjal orang. Ih, udah jangan deket-deket Ren, takut. Dia bohong. Lili, berani-beraninya kamu fitnah aku. Ayahmu bentar lagi dipecat. Kamu yang bakal jadi miskin. Kurang ajar kamu Ren. Lihat aja, aku aduin ke ayahku. Aduin aja. Hei anak kurang ajar, kamu berani ya gangguin anak saya Lili? Dia duluan kok yang hina-hina saya. Bentar lagi papa saya bakal pecat om. Kamu pikir papa kamu siapa? Bocil, tutup mulut kamu. Kamu butuh uang. Nih. Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. Hah? Bos ngapain di sini? Ren itu anak saya dan kamu. Mengetahui umur meninggal orang atau lokasi meninggal orang, umur meninggal orang aja deh biar bisa kasih tahu orang itu.
Ma, aku pergi sama teman-teman dulu ya. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Wah, umur mama masih sampai 100 tahun. Ya, mama masih hidup 50 tahun lagi dong. Padahal mama udah bosan hidup. Jangan gitu dong, Ma. Aku seneng kok umur mama panjang. Ren, papa mau pergi keluar kota hari ini. Kamu di rumah sama mama ya. Papa pulang kapan? Lusa besok baru pulang, nak. Pa, jangan pergi hari ini. Papa di rumah aja ya. Kok gitu sih, nak? Ada apa emangnya? Gak apa-apa, aku gak mau papa pergi. Ya udah deh, papa perginya bulan depan aja. Syukur deh. Woi Ren culun, bersihin sepatu gue dong. Bersihin sendirilah. Udah berani ya lo ngelawan gue? Gue ini orang paling kaya dan paling cantik di sekolah ini. Lo mau dihukum mati ngelawan gue? Terserah kamu deh. Guys, aku punya balon tiup jadul. Dodo juga punya. Ayo kita lomba. Siapa yang bisa bikin balon lebih gede? Siapa takut? Pakai 2 biji aja ya, Ren, balonnya. Oke guys, kita ikutin tantangan dari Dodo. Pakai 2 piece aja balonnya. Digulung di bagian stick ujungnya. Langsung aja kita tiup pelan-pelan. Ini kita sambil perhatiin balonnya ya guys. Jangan sampai ada yang bolong, soalnya nanti anginnya bocor dan balonnya bisa kempes. Kita tiup sampai kira-kira teksturnya udah padat. Jangan terlalu gede juga guys, soalnya cuma pakai 2. Si Ren cupu itu pasti kalah lah. Orang gue pakai 4 biji balonnya. Si Ren cupu pasti niup sampai engap. Mendingan gue tiup langsung aja pakai mulut biar lebih cepet. Balon gue pasti lebih gede daripada dia lah. Ngap-ngap deh Loren. Pasti dia udah kayak ikan koki napasnya. Lah, kok balon Dodo kempes sih? Bocor nih. Gedean balon Dodo. Lo cupu, Ren. Guys, komen ya, lebih gede balon aku atau si Dodo? Peran sekolah aku apa ya? Peran sekolahku tukang sapu. Kamu gantiin Bu Surti dong jadi tukang sapu. Idih, para gembel lagi pada ngobrol. Yang satu jadi tukang sapu, yang satu lagi paling jadi tukang pembersih WC. Peran sekolah lo apa? Gue bendahara sekolah, semua keuangan gue yang atur. Gue mau turunin gaji tukang sapu sekolah jadi 10.000 dan gaji guru jadi 20.000 aja. Kamu nggak bisa seenaknya gitu dong, itu kan ketentuan kepala sekolah. Kita kan gak punya kepala sekolah, jadi semuanya gue yang atur. Jangan turunin gaji kami mau makan apa nanti? Gue gak peduli uangnya mau gue pakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Kamu keterlaluan. Tolong jangan pecat saya. Siapa suruh lo bersihin meja gue gak bersih? Lo gue pecat. Kamu nggak berhak pecat dia. Gak usah ikut campur Loren, peran gue tertinggi di sini. Sisil, kamu yang aku pecat. Lala, mulai sekarang kamu jadi bendahara sekolah ya. Peran sekolah lo apa? Berani ngatur-ngatur gue? Kepala sekolah. Jadi Ren kepala sekolahnya. Jatah denger aku 24 jam. Mama, aku udah bisa denger loh. Akhirnya kamu bisa denger setelah 15 tahun tuli. Ternyata suara mama cempreng juga ya. Baru juga bisa denger. Udah kurang ajar aja kamu. Si Conge udah dateng tuh. Tadi dia liat kesini, jangan-jangan dia bisa denger lagi. Nggak mungkin lah, dia kan tuli selamanya. Bener juga, dia kan cewek terkutuk. Hai, aku tahu kamu nggak bisa dengar, tapi aku cuma mau bilang kalau kamu itu cantik. Aku bisa denger kok. Ngomong-ngomong, Tania, Siska, Wanda, mereka kan temen aku. Kenapa hari ini mereka ngejek-ngejek aku ya? Hah, teman apaan? Mereka kan dari dulu memang suka ngejek kamu. Kamu aja yang nggak tahu. Kemarin malam baru aja aku doa biar punya jatah denger. Hari ini beneran punya dong. Selamat ya, doa kamu dikabulkan. Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Makasih ya, walaupun agak mustahil. Hari ini jatah dengar aku ada nggak ya? Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya.